SMA Muhammadiyah 1 Palembang adalah SMA swasta terfavorit di kota Palembang. SMA ini ada 2 gedung. Gedung A untuk siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12. Gedung B untuk kelas 10 saja. Di setiap gedung mempunyai aturan yang berbeda-beda. SMA ini sangat ketat masalah ibadah. Perkenalkan, kami dari kelompok pejuang. Nama saya Penyo Kaliana. Di samping saya ini Bebeto Bagio. Di sebelah sini ada Yesati dan di sebelahnya ada Fiona Salsabila. Nah, di sini kita sudah sama-sama bertemu dengan Ketua IPM Ikatan Pelajar Mahasiswa. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu dari SMA Muhammadiyah. Bisa dikenalkan namanya deh? Nama saya Pak Fadri dari kelas 11 IPA OMR. Oke, di sini tujuan kami ini ada tugas dari mata kuliah kami di UIN. Jadi kami ingin bertanya seputaran IPM. Apakah boleh? Boleh. Baiklah, langsung saja. Saya akan bertanya, ada 15 pertanyaan. Mungkin ada yang bisa langsung jawab atau bisa mungkin lah. Yang pertama itu apa tujuan didirikannya IPM ini? Jadi kalau masalah tujuan didirikan IPM, yang pasti yang pertama itu membentuk karakter pelajar yang berakhlak mulia, disiplin, dan memberikan contoh yang baik kepada para siswa di lingkungan sekolah. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan kalian di tahun ini? Nah, kalau di tahun ini kita tuh udah melaksanain yang pertama pensi. Itu nama lainnya Autentik Osmansa. Jadi di Autentik Osmansa itu kita udah mengundang artis ibu kota itu Virgon. Walaupun itu bukan di periode kami, walaupun itu masih di periode sebelumnya, tapi itu tuh menjadi kayak suatu memori atau kegiatan yang bisa dibangga-banggakan. Oke, untuk planning dari kalian pengurusan tahun ini, apa saja yang sudah kalian lakukan? Yang pasti planning kita yang pertama itu untuk meningkatkan ikatan atau silaturahmi untuk lebih baik ke luar sekolah, seperti ke pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, atau OSIS-OSIS dari SMA lainnya. Sudah itu kita juga mempersiapkan untuk pensi atau Atletik Osmansa season ketiga nanti, yang rencananya itu bakal dilaksanakan di PSCC dan insya Allah mengundang artis yang lebih besar lagi. Oke, ini menarik ya. Saya ingin bertanya, tadi Adek sudah menyinggung IPM ada cabang. Iya. Berarti IPM ini bukan di Muhammadiyah saja? Bukan. Atau apa? Bukan di Muhammadiyah 1 saja. Muhammadiyah 1 saja atau seperti apa? Jadi kalau IPM itu dia ada tingkatannya kan. Jadi kalau paling bawah itu pimpinan ranting. Nah, jadi pimpinan ranting itu di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kalau pimpinan cabang itu naik lagi ke tingkat kecamatan. Jadi misalnya IPM Samsa ini ada di pimpinan cabang Hilir Timur 1 Palembang. Nah, kalau misalnya naik lagi itu ada pimpinan daerah itu di masing-masing kota atau kabupaten. Jadi misalnya PDIPM Palembang, PDIPM Kabupaten Banyuasin. Kalau naik lagi ada namanya pimpinan wilayah. Itu ke provinsi dan paling atasnya pimpinan pusat. Oke. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah dengan jabatan kamu atau Adek sendiri menjadi ketua ini mengganggu pelajaran di kelas enggak? Sebenarnya kan itu tuh tergantung dari diri kita pribadi. Kalau misalnya kita bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baik mungkin dan dengan sebijak mungkin, insya Allah pelajaran di kelas itu nggak terganggu. Kalau misalnya di spend ya di sempat-sempatin buatin tugas atau sebagainya. Itu artinya di kegiatan kalian IPM itu berarti pernah dong kalian menyelenggarakan kegiatan itu di saat jam sekolah atau di saat pelajaran? Pernah. Misalnya kayak IMB, Ikatan IPM Mencari Bakat. Jadi itu kan acara untuk kelas 10. Jadi kelas 11 12 nggak ikut. Nah, jadi otomatis kami pengurus IPM kelas 11 sama kelas 12-nya melewatkan jam pelajaran. Oke. Tapi benar tadi ada ya, tergantung diri sendiri. Baiklah, selanjutnya siapa ketua dan pembina IPM sekarang? Kalau dari ketua, walaupun nanti tapi saya sendiri sebagai ketua IPM dan pembinanya itu Pak Bustami. Pak Bustami, oke. Lalu siapakah pendiri IPM ini? Sebenarnya pendiri IPM ini tidak bisa disimpulkan menjadi satu orang, karena pendiri IPM ini pun berdiri karena adanya
Muktamar Muhammadiyah di Surakarta. Jadi hasil dari muktamar itu ya berdirinya IPM. Jadi bisa disimpulkan juga kalau IPM ini hasil keputusan dari Muhammadiyah. Oke, nah itu kan dari pendirinya. Saya ingin menambahkan itu kira-kira sudah tahun berapa berdirinya atau sudah berapa tahun? sampai Itu sekarang? berdirinya tanggal 18 Juli 1961. Jadi kalau sekarang sudah 58 tahun. Wow. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari siapa sumber dana yang didapatkan oleh IPM? Kalau dari ranting sendiri itu langsung dari sekolah. Tapi kalau misalnya untuk kayak biaya operasional pimpinan cabang, pimpinan daerah, itu dia biasanya dapat masing-masing ibaratnya beberapa persen dari pendapatan sekolah di tiap-tiap wilayah yang didudukinya. Jadi misalnya kalau PC IPM itu satu itu ada 6 ranting misalnya. Jadi dia dapat beberapa persen penghasilan dari 6 ranting tersebut. Oke, jadi sumber dana itu tetap atau tidak? Misalnya ada anggarannya misalnya ini 10 juta untuk per tahun, 5 juta per tahun. Biasanya itu persenan, enggak Berarti tergantung berubah-ubah ya. Iya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, kapan dilaksanakan seleksi anggota baru dan pemilihan ketua IPM? Kalau pemilihan ketua IPM itu kita laksanain tanggal 2 sampai 3 November kemarin, dan seleksinya juga baru diadain hari Kamis kemarin. Dan selanjutnya itu kapan dan hari apa saja IPM kumpul atau rapat? Kalau rapat itu biasanya sebelum ada acara, tapi kami sering ngambil hari untuk rapat itu kalau hari Selasa, hari Kamis. Berarti kalian tidak ada rapat bulanan atau rapat untuk membahas kepengurusan? Kalau rapat bulanan itu ada namanya rapat pleno, Kak. Jadi setiap bulan itu biasanya hari Sabtu atau hari Minggu. Oke. Terus di mana IPM sering mengadakan rapat? Kalau rapat untuk acara itu biasanya di musola, tapi kalau rapat tentang keanggotaan atau yang rapat lebih seriusnya itu di aula. Dan IPM ini ada ruangan sendiri nggak sih? Ada sekretariat IPM. Oke. Pertanyaan lagi, di mana pemilihan ketua IPM dan jajarannya beserta anggotanya? Itu kemarin pas tanggal 2 November itu di aula kelas. Oke, selanjutnya di mana kalian sering ngumpul dan membahas proker IPM ini? Kalau untuk ngumpul itu biasanya di musola atau di sekretariat kita sendiri. Kalau mau bahas proker itu biasa di aula. Oke. Kenapa IPM ini sangat terkenal di kalangan SMA Muhammadiyah? Mungkin salah satunya itu karena kita masih pelajar ya, jadi energi atau pikiran atau kreativitasnya itu agak lebih dari ortom-ortom yang lainnya. Atau juga kan basis pelajar di Muhammadiyah ini kan yang paling besar daripada ortom-ortom lain seperti Pemuda Muhammadiyah atau Nasyidul Aisyah. Jadi basis pelajar di Muhammadiyah ini besar. Jadi kalau misalnya kita mau bergerak itu anggotanya banyak. Oke, menuju dua pertanyaan terakhir, bagaimana kriteria dalam pemilihan ketua dan jajarannya dan menjadi anggota IPM? Kalau untuk anggota sendiri kita kemarin seleksinya ada syarat. Yang pertama itu harus bisa baca Al-Quran. Yang kedua ngapal beberapa lagu kayak Mars IPM, Mars Muhammadiyah, sama ada beberapa lagu lainnya. Sama yang ketiga itu kita seleksinya berdasarkan keaktifan mereka waktu di Fortasi atau MPLS sama di pelatihan kader taruna melati dasar. Oke, itu kan untuk anggota. Kalau pemilihan ketuanya itu sendiri ada kriteria nggak? Itu ada syarat, Kak. Jadi misalnya itu kan sebelum ketua itu ada formatur dulu, ada 10 orang tuh. Nah, jadi di formatur ini ada syaratnya, mereka harus bisa kultum, harus bisa berpidato di depan orang banyak, harus ada public speaking skillnya atau cara dia memimpin manajemennya gitu ya. Nah, kalau sistem pemilihannya itu kan apakah kita langsung pas pemilihan itu langsung memilih ketua dan jajarannya atau ketua yang menentukan pengurusan? Jadi kayak yang saya bilang tadi itu dipilih dulu 10 orang formatur, jadi kayak 10 kepala dari IPM itu. Nah, setelah dapat baru mereka berunding bersama nentuin siapa ketua, siapa sekretaris, bendara umum, sama ketua bidang lainnya. Berarti ditentukan secara bersama. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana IPM mengenalkan SMA Muhammadiyah ini di kalangan luar?
seperti yang saya bilang tadi, target kami tahun ini untuk mempererat silaturahmi ke ranah luar. Jadi ya terutama yang kayak acara pensi tadi Kak. Otomatis kan kalau misalnya kita ngadain acara besar, mengundang sponsor, mengundang artis, apalagi acara di tengah-tengah kota, otomatis nama SMA Muhammadiyah 1 itu lebih terkenal. Dan kalau misalnya kita juga menjalin silaturahmi ke OSIS SMA negeri yang lain, otomatis kita kayak ada hubungan antara sekolah gitu. Oke, mungkin itu sudah 15 pertanyaan dari teman-teman. Ada yang ingin nambah? Kalau saya pribadi ingin menambahkan satu pertanyaan, kayak gini. Seberapa berpengaruh IPM ini untuk mahasiswa di Muhammadiyah ini? Siswa-siswi di sini. Kayak misalnya itu IPM, dengan adanya IPM ini misalnya siswa itu jadi tertib atau apalah gitu. Kalau berpengaruh sih mungkin lebih berpengaruh ke sekolah, karena kalau misalnya ada IPM otomatis acara di sekolah nggak ada kan. Sama juga biasanya kalau misalnya ada kegiatan di musola, ada ceramah kayak hari Jumat, nah biasanya kami yang nge-handle untuk khutbah gitu. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Terima kasih kepada adik sudah meluangkan waktunya untuk kelompok kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.